Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Sultan Bintang Alfian, NIM 200200089. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas tugas UAS mata kuliah pengantar operasional minyak dan gas. Yang pertama ada rig up. Eh, Kedalaman rig up di lokasi pemboran biasanya berupa bagian-bagian kontraktor dan personal-personal dengan menggunakan mesin. Derek yang berat dengan segera mulai pemasangan dan pendirian menara bor. Rig up adalah merangkai peralatan pemboran di lokasi dan mendirikan menara. Lalu ada SOP, pengeboran dan pengisian merupakan salah satu bagian dari pekerjaan survei seismik. Drilling dilakukan sebelum perekaman dilaksanakan selama operasi drilling dilakukan pengeboran pada titik tembak dengan toleransi kedalaman yang telah ditentukan oleh rekanan. Setelah itu lubang diisi dengan bahan peledak. Kemudian samping hasil drilling di lapangan adalah lubang siap tembak. Output dari drilling yang lain adalah berupa data kedalaman pengisian bahan peledak dan banyaknya bahan peledak yang digunakan pada setiap lubang. Lalu di sini ada 5 sistem pemboran. Yang pertama sistem tenaga, sistem pengangkat, sistem putar, sistem sirkulasi, dan sistem pencegahan sumber liar. Yang pertama ada sistem angkat atau hosing system. Pada sistem angkat hosing system merupakan peralatan yang berfungsi untuk menunjang kegiatan mengangkat dan menurunkan peralatan yang ada di operasi pengeboran. Peralatan pada sistem angkat terdiri dari drawwork, crown block, traveling block, drilling hook, elevator, drilling line, dan reverse drilling line. Supporting structure, substructure, rig floor. Untuk drawwork sendiri merupakan tempat diletakkan gulungan drilling line yang berfungsi untuk menaik dan menurunkan peralatan penggunaan drill pipe pada operasi pengeboran dan biasanya didesain dengan horsepower. Crown block merupakan peralatan yang diletakkan di atas derrick yang berfungsi layaknya katrol yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan pengubah arah dari kabel yang dipasang. Untuk traveling block sendiri bekerja bersama crown block untuk menaik dan menurunkan rangkaian drilling line. Untuk drilling hook berbentuk layaknya mata pancing yang berfungsi sebagai tempat untuk mengaitkan peralatan swivel dan rangkaian drilling line. Elevator ditempatkan di salah satu sisi traveling block. Alat ini berfungsi untuk menjepit pipa pada lubang sumur. Lalu drilling line terdiri dari tali yang ada di resolving drum, kemudian terhubung pada crown block dan traveling block. Selain itu ada juga deadline, yaitu tali yang tidak bergerak. Reverse drilling line yaitu tali melewati crown block dan traveling block, dan juga deadline anchor yang biasanya ditempatkan berlawanan dengan drawwork serta storage line. Ancor yang ditempatkan di dekat rig. Terus ada yang kedua ada power system atau rotary system. Sistem putar salah satu dari 5 sistem pemboran. Fungsi utama sistem putar yaitu rotary system. Peralatan ini
ditempatkan di atas lubang bor dan juga di bawah crown block terdiri dari rotator table atau meja putar yang berfungsi untuk memutar rangkaian pipa pengeboran. Lalu master bushing yang dipasang di meja putar untuk menampung slip dan menggerakkan Kelly bushing agar gerak dan meja putar tidak diteruskan ke Kelly. Kelly bushing berbentuk persegi ataupun kaskol berfungsi sebagai adaptor yang menghubungkan meja putar ke Kelly. Lalu ada yang ketiga ada sistem sirkulasi atau distribution sistem putar. Lalu sistem putar merupakan salah satu dari mesin pembongkaran fungsi utama sistem putar, yaitu sebagai peralatan yang digunakan untuk memutar rangkaian peralatan seperti pipa bor, rotator table, dan juga bit. Sistem putar terdiri dari rotary assembly. Peralatan ini ditempatkan di atas lubang bor dan juga di bawah crown block. Lalu ada sistem sirkulasi. Dalam suatu operasi pengeboran dibutuhkan lumpur sebagai media untuk membawa cutting dan juga untuk menjaga tekanan formasi. Selain itu, lumpur juga memiliki peran penting lainnya dalam pengeboran, antara lain mengangkat cutting ke permukaan, mengontrol atau menjaga tekanan formasi, menahan cutting saat formasi dihentikan agar tidak jatuh, sebagai media logging, sebagai pelumas pada bit dan drilling string, berfungsi sebagai bantalan pada lubang bor atau mud cake, membantu dalam menurunkan beban drill string. Lalu ada sistem pencegahan semburan liar atau BOP. Sistem pencegahan semburan liar atau blowout merupakan kick yang tidak dapat ditanggulangi sedangkan kick merupakan masukan fluida formasi ke dalam lubang bor. Blowout tidak dapat diperkirakan dan bisa terjadi tiba-tiba dengan waktu yang sangat cepat, dapat membahayakan para kru yang bertugas di rig dan tentu saja dapat membawa dampak buruk dari sisi ekonomi. Itulah pentingnya untuk dapat mengendalikan semburan liar yang terjadi. Karena itu digunakanlah alat yang bernama blow preventer atau BOP yang berfungsi untuk mencegah semburan liar. Lalu ada Rayek. Rayek atau casing ini supaya agar formasi tidak runtuh. Yaitu lalu jenis-jenis well completion, bottom hole completion, open hole completion, case hole, lalu tubing completion, single completion, coming completion, multiple completion, line completion, sand occlusive type, perforated liner compression, screen liner compression, gravel cut. Lalu ada sembur alam dan sembur buatan.
Sumber sumber alam sendiri adalah suatu metode pengangkatan minyak ke permukaan dengan menggunakan tenaga atau tekanan yang berasal dari reservoir atau formasi di mana sumber berada. Lalu untuk sumber buatan sendiri digunakan untuk mempertahankan tekanan produksi dasar sumur yang berkurang. Hal ini dilakukan supaya formasi dapat memberikan fluid reservoir yang diinginkan. Pada tahap awal, sumur mampu melakukan produksi dengan tenaga sendiri atau natural flow. Lalu ada separator. Separator dua fasa dan separator tiga fasa. Separator tiga fasa. Separator bertujuan untuk memisahkan tiga fasa yaitu air, minyak, dan gas dengan kualitas yang baik. Pengukuran performa tiga fasa separator adalah kandungan cairan dalam gas, kandungan air dalam minyak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.